Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrina Rasyada. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya ingin menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan. Soal yang pertama, jelaskan ruang lingkup, objek kajian, serta urgensi perbandingan pendidikan. Ilmu perbandingan pendidikan adalah studi tentang sistem pendidikan dan pengajaran beserta problematikanya dalam negara-negara yang berbeda. William Brickman mengemukakan bahwa perbandingan pendidikan itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Dengan kata lain, ini adalah ruang lingkup perbandingan pendidikan, yaitu yang pertama, mendeskripsikan sistem pendidikan di negara lain disertai penjelasan mengenai problematika pendidikannya. Yang kedua, menganalisis latar belakang yang mempengaruhi serta berbagai pandangan mengenai problema-problema yang ada, baik yang bersifat umum maupun yang kontroversial. Yang ketiga, membandingkan tentang persamaan dan perbedaan antara negara A dan negara B. Yang keempat, memperbandingkan dan menilai sebab-sebab utama sebelum dan sesudah diadakan pemecahan problema, baik yang biasa maupun yang kontroversial. Dalam studi ilmiah dikenal adanya dua macam objek, yaitu objek formal dan objek material. Sasaran objek formal adalah sistem, teori, dan praktek pendidikan yang ada sekarang, yang berlangsung pada berbagai masyarakat atau bangsa dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Sedangkan objek material, studi perbandingan pendidikan, yaitu masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang mencakup permasalahan yang sangat luas, masalah hidup dan tingkah laku kehidupan manusia. Urgensi dari perbandingan pendidikan adalah melakukan tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada berbagai negara pendidikan di luar negeri sendiri. Kemudian soal nomor 2, dalam ilmu perbandingan pendidikan memiliki beberapa landasan, diantaranya landasan historis dan teoritis. Coba Anda jelaskan sejarah, tokoh, dan perkembangan ilmu perbandingan pendidikan. Secara historis, pendidikan internasional muncul ke permukaan sebagai salah satu usaha dalam forum internasional untuk menciptakan situasi harmonis dan perdamaian internasional dengan menggunakan pendidikan sebagai alatnya. Untuk menetralisir usaha ini, timbullah berbagai lembaga yang dengan sendirinya disebut lembaga-lembaga pendidikan internasional. Demikian pula tokoh-tokohnya, yaitu Pierre Du Bois, Francis Bacon, Johann Amos Comenius, Marc-Antoine Julien de Paris, dan Dr. Fanny Van Andrew. Sikap saling memperhatikan terhadap kehidupan satu sama lain itu kemudian berkembang menjadi sikap memperhatikan sistem kehidupan masyarakat di luar dirinya. Sikap semacam inilah yang mendorong manusia berpandangan positif terhadap usaha mentransfer nilai-nilai yang dianggap baik dan cocok yang terdapat di dalam sistem kehidupan orang lain atau masyarakat lain. Sejarahnya, umumnya para ahli berpendapat bahwa perbandingan pendidikan untuk pertama kali didekati secara ilmiah oleh Marc-Antoine Julien yang berkebangsaan Prancis melalui karangannya yang diterbitkan dalam jurnal The Education pada tahun 1816 sampai 1817. Karya sangat berharga itu diperoleh dari usahanya dalam mengumpulkan informasi tentang kependidikan di beberapa negara Eropa dengan maksud untuk dijadikan sebagai bahan yang dapat menunjang pendidikan internasional. Pada tahun 1885, tulisan tersebut mendapat perhatian, yakni setelah salah seorang ahli pendidikan Hongaria, Ferenc Kemenya, menemukannya kembali di sebuah toko kecil di tepi jalan Paris. Dengan adanya upaya-upaya penyempurnaan, baik objek sasaran, ruang lingkup, maupun aspek metodologisnya, maka ilmu perbandingan pendidikan tumbuh dan berkembang. Soal nomor 3, bagaimana tujuan dan sistem pendidikan dalam perspektif internasional? Jelaskan. Pendidikan internasional bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan saling mengerti antar bangsa. Sistemnya adalah mempelajari dan memahami kebudayaan bangsa di dunia melalui lembaga-lembaga pendidikannya. Karena usaha-usaha pendidikan internasional akan dapat berlangsung apabila disertai upaya untuk mempelajari pendidikan asing beserta berbagai faktor latar belakang kebudayaan masing-masing. Dengan demikian, studi perbandingan pendidikan lahir dari kebutuhan pendidikan internasional yang bermaksud menggalang persahabatan dan perdamaian dunia melalui sarana pendidikan. Soal nomor 4, jelaskan perbandingan pendidikan pada negara Mesir, Amerika, Belanda, dan Australia berdasarkan aspek-aspek berikut: A. Sistem, B. Problematika, dan C. Kebijakan pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan di Mesir terbagi jadi 3 tahap. Yang pertama, pendidikan dasar.
yaitu untuk umur 4-14 tahun. Di dalamnya itu terdapat pendidikan TK selama 2 tahun dan SD selama 6 tahun, kemudian sekolah persiapan selama 3 tahun. Yang kedua ada pendidikan menengah, yaitu sekolah menengahnya selama 3 tahun untuk usia 15-17 tahun. Setelah pendidikan menengah ini ada pasca pendidikan menengah, yaitu setara dengan perkuliahan. Kemudian problematika pendidikan Mesir yaitu sistem administrasi yang masih manual, pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, dan ini berdampak pada meningkatnya tuntutan atas pendidikan. Kemudian kualitas pengalaman pendidikan masih rendah dan tidak merata. Kemudian pencurian dana pendidikan publik, dan kemudian terhambatnya perkembangan kurikulum secara merata. Kemudian kebijakan pendidikan di Mesir. Di Mesir, kurikulum adalah hasil pekerjaan tim. Tim kurikulum ini adalah terdiri dari konsultan, supervisor, para ahli, para profesor pendidikan, dan guru-guru yang berpengalaman. Kemudian ujian naik kelas ditetapkan pada kelas 2, 4, dan 5, dan ujian negara pertama dilaksanakan pada akhir kelas 8. Negara kedua adalah negara Amerika. Sistem pendidikan di Amerika yaitu pertama masuk primary school pada usia 6 tahun. Jangka sekolah di primary school ini 5-6 tahun. Kemudian lanjut ke secondary school yang terdiri dari 3 tahun di middle school dan 3 atau 4 tahun di senior high school. Setelah menyelesaikan high school, mereka dapat melanjutkan ke university. Problematika dari pendidikan negara di Amerika, banyak anak usia sekolah yang tidak diasuh langsung oleh orang tuanya. Kemudian tingginya tingkat penceraian yang mengakibatkan banyaknya anak-anak sekolah yang hanya diasuh oleh ibunya. Kemudian tingginya tingkat imigrasi yang umumnya berasal dari kalangan yang tidak mampu dan tidak terdidik, yang karenanya banyak di antara mereka yang tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Kebijakan pendidikan di Amerika yaitu di antaranya jenjang pendidikan sekolah yang ada. Umumnya negara lebih mengkonsentrasikan kekuasaannya untuk mengintervensi pendidikan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak, remaja, dan kaum muda, tidak ada untuk kaum dewasa. Negara ketiga yaitu Belanda. Sistem pendidikan di Belanda adalah anak-anak di Belanda harus menjalani 8 tahun pendidikan dasar dan 4 hingga 6 tahun pendidikan menengah. Setelah sekolah menengah, siswa bisa melanjutkan ke pendidikan kejuruan atau pendidikan tinggi. Di Belanda tersedia lembaga publik dan swasta di semua tingkat sistem pendidikan. Lembaga swasta biasanya berdasarkan pada prinsip atau ideologis. Belanda memiliki kementerian yang bertanggung jawab atas pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, penelitian, kesetaraan pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Terlepas dari beberapa sekolah swasta yang membayar, semua sekolah didanai oleh kementerian. Kementerian menetapkan standar kualitas, tujuan inti, target pencapaian, dan tujuan sosial yang harus dipatuhi semua sekolah. Namun, masing-masing sekolah mengisi rincian kurikulum dan alokasi anggaran. Problematika pendidikan di Belanda yaitu gejala postmodernisasi ditandai dengan sekularisasi yang salah satunya dalam bentuk lunturnya nilai-nilai agama. Problem yang kedua yaitu pendidikan yang tidak didanai oleh pemerintah. Kebijakan pendidikan Belanda yaitu secara keseluruhan kebijakan pendidikan di Belanda berjalan dengan sangat baik, tetapi sangat berbeda dengan kebanyakan negara lain. Selain itu ada beberapa kebijakan yang berbeda di setiap kota di Belanda. Kebijakan pendidikan di Belanda memiliki fokus pada kerja tim sehingga akan tercipta lingkungan yang ideal untuk bersosialisasi. Gaya mengajar di sekolah dan universitas Belanda sangat interaktif dan berpusat pada siswa. Para pengajar akan memberikan perhatian dan kebebasan untuk siswa dapat mengembangkan kreativitas mereka. Kemudian negara terakhir yaitu Australia. Sistem pendidikan sekolah di Australia dimulai dari taman kanak-kanak atau preschool yang dilanjutkan dengan sekolah dasar hingga tahun ke-6 atau 7. Setelah itu, pendidikan berlanjut ke sekolah menengah selama 3-4 tahun yang dimulai dari tahun ke-7 atau 8 hingga tahun ke-10 belajar. Kemudian setelah itu, pelajar akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas pada tahun ke-11 dan 12. Dan perlu diketahui, Australia tidak mengenal sistem akselerasi. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa dapat memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas, atau memilih untuk mengambil jalur pendidikan teknis dan vokasional melalui TAFE atau lembaga pendidikan teknis swasta.
Sementara untuk pendidikan tinggi, Australia tidak begitu berbeda dengan Indonesia, yaitu termasuk universitas serta pendidikan. Kemudian problematika pendidikan di Australia yaitu yang pertama, para pelajar yang berkunjung ke Australia kesulitan untuk mendapatkan visa. Yang kedua, Muslim di Australia kebanyakan adalah imigran dari Turki, Lebanon, Afghanistan, Maroko, dan lainnya. Keragaman etnis ini menjadikan keuntungan sekaligus menjadi kendala bagi keberlangsungan sekolah Islam di Australia. Kurangnya dukungan dari sesama umat Islam menyulitkan pihak sekolah untuk mendapatkan kucuran dana. Adapun kebijakan pendidikan di Australia adalah Australia telah menerapkan kebijakan pendidikan yang berbasis karir yang bertujuan untuk membangun keterjaminan hidup jangka panjang mulai dari sekolah dasar dengan mempersiapkan guru atau staf pengajar dan pendidik yang berkualitas. Bahan pendukung dalam memfasilitasi proses pembelajaran di kelas terkait dengan pengembangan pribadi siswa, pengembangan karir, dan belajar keterampilan seumur hidup. Tujuan membangun kebijakan pendidikan berbasis pengembangan karir di Australia adalah untuk memungkinkan guru, orang tua, penyedia pekerjaan, pemberi kerja, atau orang lain yang berada dalam posisi untuk mendukung masyarakat transisi karir untuk bekerja dalam kerangka kerja yang konsisten secara nasional yang kompeten dalam hal kompetensi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.